Halo guys, kami dari kelompok Indomie akan menjelaskan materi tentang dealing with competition. Oke, di sini ada nama-nama dari kelompok kami, yaitu ada saya sendiri Ali, ada Hana Natalina, ada Angelita Stefani Putri, ada Christian Renardi, dan Daniel Indrawan. Nah, pertama-tama di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian dari pesaing. Apa itu pesaing? Pesaing adalah bisnis lain yang menawarkan produk atau layanan yang sama atau serupa kepada pelanggan yang sama. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tahap-tahap menganalisis pesaing. Yang pertama ada mengidentifikasi pesaing. Yang kedua ada memastikan strategis. Yang ketiga ada tahap memastikan tujuan dari pesaing. Selanjutnya, tahap yang keempat adalah melihat kelemahan pesaing. Yang kelima, melihat kekuatan pesaing. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tahap yang pertama, yaitu identifikasi pesaing. Identifikasi pesaing adalah proses untuk menemukan perusahaan yang menawarkan produk atau layanan yang sama atau mirip dengan produk atau layanan yang ditawarkan oleh bisnis kita. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tahap yang kedua, yaitu menentukan strategis. Untuk menentukan strategis, kita dapat membuat bagan seperti ini, di mana kita menempatkan perusahaan yang memiliki high quality dan high vertical integration, dan menempatkan perusahaan yang memiliki low quality dan low vertical integration. Sehingga kita tahu nih, kualitas apa yang harus kita tingkatkan dan kualitas mana yang harus kita hindari, serta vertical integration mana yang harus kita pakai dan vertical integration mana yang harus kita hindari, sehingga kita bisa membuat strategis agar mampu bersaing dengan pesaing kita. Nah, selanjutnya ada tujuan. Nah, di sini kita akan menganalisis tujuan dari pesaing. Nah, banyak faktor yang membentuk tujuan pesaing, seperti sejarah dari perusahaannya, manajemen perusahaannya saat ini, atau situasi keuangan yang terjadi saat ini. Nah, jika pesaing adalah divisi dari perusahaan yang lebih besar, penting untuk mengetahui apakah perusahaan induk menjalankan perusahaan untuk mencapai kemajuan perusahaan atau mencapai keuntungan dari perusahaan. Maksudnya saat ini nih perusahaan itu tuh sedang mengembangkan apa, sedang mencapai tujuan apa. Apakah mencapai tujuan untuk kemajuan perusahaan atau tujuan dari perusahaan saat ini itu meningkatkan keuntungan dari perusahaan tersebut. Nah, kita juga harus memantau rencana ekspansi pesaing. Perkenalkan, nama saya Hana. Saya akan menjelaskan tentang strength and weakness. Perusahaan perlu mengumpulkan informasi terkait kekuatan dan kelemahan setiap pesaing yang ada. Pasti kita udah tahu kalau misalkan setiap perusahaan atau misalkan kita punya bisnis, pasti kita perlu nih mengumpulkan informasi tentang kekuatan dan kelemahan setiap pesaing. Bahkan bukan hanya kelemahan dan kekuatan pesaing, bahkan kita harus tahu nih kekuatan dan kelemahan dari kitanya sendiri. Karena informasi tersebut bisa menjadi tolak ukur kita ke depannya dalam menghadapi tantangan mungkin yang lebih luas lagi. Jika kita ingin melakukan inovasi, ada pengembangan, nah itu kita adalah sebagai pegangan informasinya. Berikut ada 3 variabel ketika menganalisis pesaing, yaitu
share of market, share of mind, dan share of heart. Yang pertama, share of market. Konsep fundamental dalam dunia bisnis yang mencerminkan porsi penjualan atau pelanggan yang dikuasai oleh suatu perusahaan dalam industri tertentu. Intinya, market share adalah persentase penjualan total dalam suatu industri yang dihasilkan oleh perusahaan tertentu selama periode waktu tertentu. Contohnya misalkan ada PT A, PT B, dan PT C. Mereka ini sama-sama menjual baju batik di kota Yogyakarta, dan pesaingnya itu hanya 3 mereka aja gitu, gak ada pesaing lainnya. Pada tahun 2021, total penjualan batik di kota Yogyakarta mencapai 150.000 potong. Misalkan PT A ini menjual 50.000, PT B menjual 20.000 potong, sedangkan PT C berhasil nih menjual 80.000 potong batik. Kita bisa lihat kalau misalkan market share di pasar batik nih, baju batik di kota Yogyakarta pada tahun 2021 dikuasai oleh PT C. Nah, persentasenya itu sebanyak 53%. Cara ngitungnya yaitu keberhasilan suatu PT tersebut menjual per ada beberapa total penjualan di kota tersebut. Misalkan di PT C kan tadi 80.000 dibagi total di kota Yogyakarta itu kan 150.000 dikali 100, maka PT C ini ada 53%, dan itu presentasi yang paling besar. Nah, apa sih fungsi dari market share ini? Yaitu yang pertama, menjadi tolak ukur keberhasilan bisnis nih, agar kita bisa tahu seberapa berhasil sih kita menguasai pasar gitu kan yang luas ini. Misalkan contoh, saya berbisnis di kue dan roti dengan kompetitornya tuh sebanyak 50 perusahaan. Nah, sedangkan saya berhasil menguasai 16% pasar. Sedangkan saingan saya berhasil menguasai 10%. Sementara sisanya 74% itu dibagi ke 48 perusahaan lainnya. Berarti kan rata-rata 48 perusahaan tersebut mendapat market share-nya itu masing-masing sebesar 1,54% kan. Nah, dapat disimpulkan nih kalau misalkan perusahaan saya, bisnis saya ini adalah penguasa industri bisnis kue tersebut. Yang kedua, bisa sebagai bahan evaluasi nih. Saya bisa tahu apa sih keunggulan saya ini gitu kan, atau apa nih yang menjadi kekurangan saya gitu, apa yang harus saya dan tim saya itu lakukan untuk mengejar keunggulan kompetitor tersebut gitu. Itu menjadi bahan evaluasi. Terus yang kedua, share of mind, tingkatan bagaimana sebuah merek diingat dalam pikiran konsumen dibanding merek lainnya. Mindshare adalah lebih ke strategi yang menuntut ingatan atau sasaran segmentasi perusahaan. Misalkan ketika seseorang ingin membeli air mineral, mie instan, atau makanan cepat saji, ada beberapa orang yang langsung menyebutkan brand tertentu kan. Nah, kondisi ini nih yang menunjukkan bahwa brand yang disebutkan sudah memiliki mindshare yang tinggi. Misalkan contohnya nih kan tadi seseorang ingin membeli mie instan gitu kan. Nah, orang Indonesia kan pasti kalau udah dengar mau beli mie instan nih, pasti kan di pikiran utamanya apa? Indomie, ya kan? Atau minuman bersoda, pasti Coca-Cola, ya kan? Diingatnya tuh paling pertama. Nah, hal tersebut yang dinamakan mindshare. Jadi yang udah diingat nih sama orang-orang banyak gitu. Terus yang ketiga ada share of heart. Strategi ini adalah strategi yang bertujuan agar pelanggan merasa cocok dengan produk atau jasa yang ditawarkan. Misalkan Lemonilo. Kita tahu kan Lemonilo itu mie instan yang sehat, ya kan? Bahan organiknya
dari sayuran gitu kan, tanpa micin atau micinnya dikit gitu kan. Nah, pasti kan nggak semua orang suka sama lemonilo, termasuk saya pun sebenarnya nggak suka lemonilo, ya kan. Nah, tapi lemonilo ini dia tahu, mungkin dia memang udah punya segmen tertentu yang memang udah cocok dengan produk dia gitu. Kemudian konsumennya tuh promosi nih ke orang-orang. Nah, bentuk promosi dari si konsumen ini yang menunjukkan herd share. Jadi tuh tanpa kita sadarin, konsumen-konsumen yang memang udah suka banget sama lemonilo, tanpa disadarin tuh dia promosi, lemonilo tuh enak loh, gini, gue suka banget sama lemonilo karena begini. Nah, itu tuh tanpa disadarin tuh promosi dari dia itu dinamakan heart share of heart gitu. Selanjutnya di sini ada contoh gambar. Di sini kunci suksesnya nih ada beberapa faktor yang bisa kompetitor lihat, kan dari customer awareness, produk quality-nya, technical assistant-nya, selling staff-nya. Terus juga di sini ada contoh-contoh nih perbedaan antara kompetitor A, B, dan C dalam market share-nya, mind share-nya, dan herd share-nya. Ini dalam bentuk contoh-contohnya kayak gini, dalam bentuk angka. Selanjutnya, kita akan membahas kompetitif strategi for market leader. Kita dapat memperoleh wawasan lebih jauh tentang perilaku kompetitif dengan mengklasifikasikan perusahaan berdasarkan peran yang mereka mainkan di pasar sasaran. Ada beberapa peran nih, yaitu market leader, market challenger, dan market nicher. Nah, market leader itu bisa dibilang kan pemimpin pasar lah. Dia pihak yang mempunyai konsumen yang paling banyak di antara pesaingnya untuk produk yang sama. Nah, pasti kita juga suka bingung gitu kan, gimana sih bertahan di posisi tersebut gitu kan, apa aja gitu yang harus dia lakuin gitu kan sebagai pemimpin pasar. Yang pastinya dia harus memiliki cara untuk terus memperbesar permintaan pasar secara keseluruhan. Seenggaknya bagaimana nih dia dapat bertahan dan tidak menurun permintaan pasarnya. Nah, dia juga harus bisa meningkatkan pangsa pasarnya. Adapun karakteristik dari pemimpin pasar yaitu mempunyai pangsa pasar paling besar, unggul dalam perubahan harga, menjadi pusat orientasi dari pesaing yang untuk diserang, ditiru, bahkan untuk dijauhi. Kalau market challenger yang kedua, yaitu pihak yang menantang dan memberi perlawanan terhadap dominasi pemimpin pasar. Perusahaan yang menempati urutan kedua, ketiga, dan seterusnya disebut sebagai perusahaan runner-up atau penantang pasar. Nah, keberadaannya terkadang bisa menjadi ancaman bagi pemimpin pasar. Karakter dari penantang pasar ini yaitu punya pangsa pasar dan posisinya itu di bawah pemimpin pasar, melakukan penyerangan terhadap pemimpin pasar baik secara langsung ataupun tidak langsung, memperbesar diri dan mengakui sisi bisnis yang lebih kecil untuk mendukung bisnisnya. Misalkan nih perusahaan Indomie, itu kan perusahaan Indomie kan gede, dia kan bisa dibilang pemimpin pasar lah. Nah, sedangkan penantang pasarnya itu ada mie sedap, mie ABC, ya kan, yang di bawahnya Indomie kan. Mereka ini melakukan penyerangan terkadang kan bisa secara langsung ataupun tidak langsung gitu. Selanjutnya ada market nicher, yaitu alternatif yang menguasai pasar besar adalah dengan menjadi pemimpin di pasar kecil. Perusahaan kecil umumnya menghindari nih beberapa persaingan dengan perusahaan besar, yaitu dengan cara mengincar pasar kecil yang kurang atau tidak menarik bagi perusahaan besar. UKM dan bisnis online yang berada di posisi ini biasanya menargetkan pasar yang sempit dan tidak terlalu banyak persaingan, atau biasanya disebut ceruk pasar. Biasanya menyasar kepada segmen hobi maupun pada permintaan-permintaan tertentu.
Hampir nih setiap pasar dapat dipersempit atau dibagi sesuai kebutuhan dan preferensi khusus. Beberapa cara paling umum untuk menentukan ceruk pasar nih berdasarkan pada harga, mungkin dari kualitasnya, mungkin dari psikografinya, dari geografisnya. Itu yang disebut market niche. Selanjutnya kita akan membahas tentang expanding the total market, yaitu memperluas total pasar. Secara umum, pemimpin pasar harus mencari pelanggan baru atau lebih banyak penggunaan dari pelanggan yang sudah ada untuk memperluas total pasar. Ya pastinya dong, kita sebagai pemimpin pasar pasti kita menginginkan produk-produk kita dikenal secara luas. Kita yaitu dengan cara mencari pelanggan baru, selalu mencari pelanggan baru, memperkenalkan produk kita, terus mencari tahu nih tren-tren yang ada, mengikutinya gitu kan, memperluas total pasarnya. Selanjutnya, protecting market share, melindungi pangsa pasar. Dalam hal ini, pemimpin harus memimpin industri dalam mengembangkan produk dan layanan pelanggan baru, efektivitas dalam distribusi. Jadi, selain kita memikirkan dalam hal perluasan pasar, perluasan merek gitu kan, membuat produk kita terkenal gitu ya. Tapi di sisi lain kita harus mengembangkan produk dan melindungi pangsa pasar yang ada gitu. Kita harus menjaga, mungkin bisa juga menjaga kualitasnya dengan baik, terus efektivitasnya juga tetap dijaga, bahkan ditingkatkan dalam industrinya gitu. Sebuah perusahaan membutuhkan dua keterampilan proaktif, yaitu responsive anticipation dan creative anticipation. Jadi keterampilan ini yang pertama, kita tuh harus respon terus terhadap perubahan-perubahan yang ada, ya kan, namanya zaman kan selalu ada pembaharuan. Nah, kita tuh perusahaan harus peka, harus punya keterampilan dalam itu. Kita harus cepat belajar nih tentang perubahan-perubahan yang ada, dan makanya kita bisa menyesuaikan ke penjualan kita. Kita harus kreatif juga nih, jangan sampai kita ketinggalan dari pesaing-pesaing gitu kan. Kita harus terus buat inovasi. Menurut saya mempertahankan kualitas yang lama boleh, mempertahankan ciri khas yang lama boleh, tetapi ingat, bukan berarti kita stop sampai situ aja, tapi kan kita harus kreatif nih, karena setiap manusia, setiap konsumen pasti tuh ada rasa kepingin yang baru gitu. Jadi kita sebagai penjualan, sebagai perusahaan juga harus mengikuti itu. Kalau misalkan kita pengen memperluas pangsa pasar, mau memperluas produk kita. Nah, sampai sini penjelasan saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya selanjutnya. Selanjutnya, ada 6 jenis strategi pertahanan. Yang pertama, ada strategi pertahanan posisi. Apa itu strategi pertahanan posisi? Jadi, strategi pertahanan posisi ini adalah pertahanan yang dilakukan dengan cara pangsa pasar memperkuat produk dan merek yang sudah ada. Contohnya seperti sebuah perusahaan smartphone yang memperbarui fitur perangkat lunaknya secara berkala untuk selalu menarik bagi pelanggannya. Lalu yang kedua ada pertahanan sisi. Pertahanan sisi ini termasuk memperkenalkan produk atau merek baru, seperti memposisikan ulang produk yang sudah ada atau meluncurkan kegiatan promosi. Bagaimana sih caranya? Ada beberapa cara. Yang pertama, dengan penguatan hubungan pelanggan, seperti dengan komunikasi yang kuat, hubungan yang baik dengan pelanggan, umpan balik, dan layanan yang baik. Lalu ada juga dengan cara analisis pesaing
dan penetapan harga strategis dengan menentukan harga yang kompetitif seperti penawaran diskon untuk menarik pelanggan tanpa merugikan margin keuntungan. Lalu, yang ketiga ada pertahanan preemptif. Jadi pertahanan preemptif ini artinya mengambil langkah-langkah proaktif sebelum pesaing melakukan serangan. Contohnya seperti meluncurkan produk-produk baru dengan fitur-fitur unik yang sebelumnya pesaing ini belum ada memiliki pasar yang serupa, produk yang serupa. Lalu yang keempat itu ada serangan balik pertahanan. Serangan balik pertahanan itu adalah pendekatan yang diambil perusahaan untuk merespons serangan atau ancaman dari pesaing dengan cara aktif menyerang kembali. Alih-alih hanya bertahan, perusahaan ini mencoba merebut kembali pangsa pasar atau meningkatkan posisinya dengan melakukan serangan yang terencana. Apa aja sih cara-cara yang bisa dilakuin gitu ya? Jadi serangan balik pertahanan ini bisa dilakukan dengan cara efektif dengan menyerang wilayah utama penyerang sehingga penyerang akan mundur untuk mempertahankannya. Lalu yang kelima ada pertahanan bergerak. Pertahanan bergerak itu pendekatan yang diambil perusahaan untuk mempertahankan posisi pasar mereka dengan cara yang fleksibel dan responsif terhadap perubahan kondisi pasar dan tindakan pesaing. Strategi ini menekankan kemampuan untuk beradaptasi dan mengubah taktik dengan cepat sesuai dinamika pasar. Lalu, yang terakhir ada pertahanan kontraksi, di mana pertahanan kontraksi ini adalah pendekatan yang diambil oleh perusahaan untuk mengurangi skala operasional atau berfokus kepada segmen pasar tertentu saja, sebagai respons terhadap tekanan kompetitif atau penurunan kinerja. Strategi ini biasanya tuh melibatkan pemangkasan biaya, pengurangan biaya gitu ya, atau seperti penutupan unit bisnis yang kurang menguntungkan atau pengalihan sumber daya ke area yang lebih menguntungkan. Next, yang selanjutnya itu ada memperluas pangsa pasar. Apa itu memperluas pangsa pasar? Jadi, memperluas pangsa pasar ini adalah sebuah upaya untuk meningkatkan penjualan dan memperbesar perusahaan dengan cara memperluas pasar bagi produk atau layanan yang dihasilkan. Semakin luas besarnya pangsa pasar dan semakin tingginya pendapatan perusahaan. Lalu, karena biaya untuk membeli pangsa pasar lebih tinggi, mungkin jauh melebihi nilai pendapatannya, maka sebuah perusahaan harus mempertimbangkan 4 faktor sebelum mengejar peningkatan pangsa. Ada 4 faktor, jadi yang pertama itu ada kemungkinan adanya tindakan dari otoritas persaingan. Jadi, di mana ada penetapan harga yang tidak wajar dan konsolidasi pasar, seperti jika kedua perusahaan besar berencana untuk bergabung, otoritas persaingan dapat melakukan penyelidikan untuk memastikan bahwa merger tersebut tidak mengurangi persaingan di pasar. Next, jadi selanjutnya ada strategi penantang pasar. Apa sih itu strategi penantang pasar? Jadi strategi penantang pasar ini adalah sebuah pendekatan yang diambil oleh perusahaan untuk meningkatkan pangsa pasar dengan cara aktif dengan menantang pemimpin pasar atau pesaing utamanya. Jadi strategi ini bisa lebih melibatkan upaya untuk memperkenalkan produk atau layanan baru dengan mengubah harganya atau meningkatkan kualitas untuk menarik pelanggan dari pesaing. Lalu, strategi ini ada 6. Yang pertama itu ada strategi serangan terhadap pemimpin pasar. Jadi strategi serangan terhadap pemimpin pasar ini pendekatan yang diambil oleh perusahaan untuk menantang dan mengurangi dominasi pemimpin pasar dengan cara yang terencana. Jadi strategi ini biasanya melibatkan upaya untuk menarik pelanggan dari pemimpin pasar atau bisa juga dengan mengubah dinamika pasar untuk menciptakan peluang yang baru. Lalu strategi yang kedua itu ada strategi serangan frontal, yaitu di mana pendekatan ini digunakan perusahaan secara langsung menantang pemimpin pasar atau pesaing utamanya dengan cara yang lebih agresif.
Strategi ini biasanya melibatkan upaya untuk merebut pangsa pasar dengan cara seperti melalui inovasi produknya, dengan harga yang kompetitif dapat bersaing, dan kampanye pemasaran yang kuat. Lalu yang ketiga itu ada strategi serangan sayap, yaitu strategi pendekatan yang digunakan oleh perusahaan untuk menyerang atau bersaing dengan pesaing utamanya dengan cara yang tidak langsung, atau perusahaan ini lebih menghindari konfrontasi secara langsung. Strategi ini seringkali berfokus pada segmen pasar yang kurang diperhatikan atau pada aspek tertentu dari produk atau layanan yang bisa menjadi keunggulan kompetitifnya. Next, yang keempat itu ada strategi serangan pengepungan. Jadi di mana pendekatan yang digunakan oleh perusahaan untuk menargetkan pemimpin pasar atau pesaing utama dengan cara yang sistematis dan terencana nih, misalnya menggabungkan berbagai serangan yang berfokus kepada titik lemah pesaing secara bersamaan. Jadi strategi ini mirip banget dengan pengepungan dalam konteks militer, yang dimana sebuah wilayah dikelilingi dan diserang dari berbagai arah untuk melemahkan pertahanannya. Lalu yang kelima itu ada strategi serangan bypass. Itu adalah pendekatan yang digunakan oleh perusahaan untuk menghindari persaingan langsung dengan pemimpin pasar atau pesaing utamanya. Sebaliknya, perusahaan ini fokus pada area atau segmen pasar yang kurang diperhatikan oleh pesaing, atau menciptakan inovasi yang mengalihkan perhatian konsumen tanpa harus bersaing secara langsung. Lalu yang terakhir, ini ada strategi perang gerilya dalam konteks bisnis adalah itu seperti pendekatan yang diambil oleh perusahaan kecil atau perusahaan baru gitu ya, yang mau bersaing dengan pesaing besar, tapi dengan cara yang tidak konvensional dan secara tidak langsung. Jadi strategi ini mirip dengan taktik gerilya dalam perang, di mana pihak yang lebih kecil menggunakan serangan cepat dan terfokus memanfaatkan ketidakstabilan dan kelemahan pesaing yang lebih besar. Berikutnya ada strategi pengikut pasar. Pertama ada counterfeiter. Counterfeiter adalah meniru produk pemimpin pasar dan menjualnya di pasar gelap atau melalui dealer yang tidak dapat dipercaya. Kedua ada cloner. Cloner merupakan strategi yang dimana kita meniru produk, nama, dan kemasan pemimpin pasar dengan sedikit variasi. Ketiga ada imitator. Imitator adalah strategi yang diterapkan dengan cara meniru beberapa aspek dari pemimpin pasar, tetapi tetap memiliki perbedaan dalam kemasan, iklan, harga, atau lokasi. Dan yang terakhir ada adapter, yaitu mengambil produk pemimpin pasar dan memperbaikinya atau mengadaptasinya. Berikutnya ada strategi penggarap pasar. Penggarap pasar memiliki 3 tugas, yaitu menciptakan ceruk, memperluas ceruk, dan melindungi ceruk pasar. Strategi ini memiliki resiko karena ceruk pasar dapat mengering atau diserang oleh pesaing. Perusahaan yang ingin memasuki pasar sebaiknya memiliki fokus awal pada ceruk tertentu daripada mencoba menguasai seluruh pasar. Selanjutnya ada perusahaan yang berpusat pada pesaing. Perusahaan ini menetapkan arah strateginya berdasarkan situasi yang diamati dan reaksi terhadap tindakan pesaing. Perusahaan yang berpusat kepada pesaing ini memiliki keuntungan dan kelemahannya masing-masing, yaitu perusahaan mengembangkan orientasi yang agresif atau kompetitif. Namun di satu sisi perusahaan menjadi terlalu reaktif terhadap pesaing dan kurang proaktif dalam inovasi. Berikutnya, ada perusahaan yang berpusat pada pelanggan. Perusahaan yang berfokus pada pelanggan lebih memperhatikan perkembangan kebutuhan pelanggan dalam merumuskan strategi. Perusahaan yang berpusat pada pelanggan lebih mampu mengidentifikasi peluang baru dan menetapkan strategi untuk meraih keuntungan jangka panjang. Dan yang terakhir, ada bersaing di tengah penurunan ekonomi. Dalam siklus ekonomi, akan selalu ada masa-masa sulit, seperti yang terjadi pada tahun 2008 di berbagai belahan dunia. Meskipun pendanaan untuk program pemasaran berkurang dan ada tekanan besar untuk membuktikan efektivitas biaya, beberapa pemasar berhasil bertahan selama resesi. Terdapat juga 5 pedoman untuk meningkatkan peluang keberhasilan
dalam kondisi penurunan ekonomi. Di antaranya, Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang 5 pedoman untuk meningkatkan peluang keberhasilan dalam penurunan ekonomi. Yang pertama ada explore the upside of increasing investment, yang artinya berinvestasi selama resesi cenderung meraih hasil lebih baik dibandingkan memangkas. Ketika kondisi ekonomi sedang sulit, banyak perusahaan akan memilih untuk mengurangi biaya, termasuk anggaran pemasaran. Namun, perusahaan yang tetap berinvestasi pada pemasaran selama masa resesi seringkali justru mendapatkan keuntungan yang lebih besar dibandingkan mereka yang memotong anggaran. Ini karena dengan berinvestasi, perusahaan dapat mempertahankan exposure dan engagement-nya dengan pelanggan. Sementara perusahaan lain atau kompetitor yang mengurangi pemasaran mungkin kehilangan jangkauan dan relevansinya. Saat perusahaan lain menahan diri, perusahaan yang berinvestasi lebih besar dapat memperkuat posisinya di pasar, memperluas pengaruh mereknya, dan memanfaatkan kekosongan di pasar. Hasilnya, perusahaan ini biasanya memiliki basis pelanggan yang lebih kuat, brand loyalty yang lebih tinggi, dan lebih siap untuk pertumbuhan ketika ekonomi sudah pulih atau lebih baik. Yang kedua itu adalah get closer to customer. Menjalin kedekatan dengan konsumen saat resesi adalah langkah yang sangat penting bagi perusahaan untuk menjaga loyalitas dan kepercayaan konsumen. Dalam kondisi ekonomi yang tidak stabil, konsumen mungkin lebih berhati-hati dalam pengeluaran mereka, sehingga perusahaan perlu membangun hubungan yang kuat agar tetap relevan dan dipercaya oleh konsumen. Yang ketiga itu review budget allocation. Meninjau kembali pengalokasian anggaran saat resesi adalah langkah strategis yang dapat membantu perusahaan bertahan dan beradaptasi dengan perubahan kondisi ekonomi. Ketika pendapatan dan margin keuntungan cenderung tertekan, perusahaan perlu memastikan bahwa setiap pengeluaran benar-benar memberikan nilai yang signifikan. Yang keempat itu put forth the most compelling value proposition. Panduan ini menyoroti pentingnya menyampaikan nilai produk secara jelas kepada konsumen, terutama saat resesi. Di masa sulit, konsumen cenderung lebih selektif dalam memilih produk-produknya dan lebih berhati-hati dalam membelanjakan uang mereka. Oleh karena itu, perusahaan harus memastikan bahwa konsumen memahami dengan tepat mengapa produk mereka layak dibeli dan bagaimana produk tersebut dapat memenuhi kebutuhan mereka. Yang kelima itu fine-tune brand and product offering. Panduan ini menekankan pentingnya menyesuaikan merek dan penawaran produk selama resesi agar tetap relevan dan menarik bagi konsumen. Dalam masa resesi, pola konsumsi dan kebutuhan konsumen dapat berubah, dan perusahaan perlu beradaptasi agar tetap kompetitif. Sekian dari kelompok kita. Terima kasih.